Tahun ini akan jadi tahun yang menentukan. Bukan hanya nasabah yang deg-degan, tapi juga semua pinjol legal yang selama ini bikin kita deg-degan. Karena di tahun ini bisa hilang dicabut izinnya oleh pihak OJK. Banyak yang belum sadar, tapi sinyalnya udah kuat. OJK sudah mempersiapkan untuk menyikat satu persatu. Bahkan pinjol legal sekelas Aku-Laku pun akan kena imbasnya. Dan kalau saat ini kamu sedang galbay di pinjol legal ya, berarti kamu harus dengar ini sampai habis. Ya bayangin aja, kamu udah bayar cicilan 8 bulan, tapi bunganya enggak pernah transparan. Dan tiba-tiba DC lapangannya datang bawa surat enggak jelas. Tapi pas kamu cek ke OJK, ternyata pinjol tersebut sudah dicabut izinnya oleh pihak OJK. Nah, dimulai bulan Agustus ini bakal banyak pinjol legal bahkan yang memiliki DC lapangan sekalipun ya, itu akan hilang, lebih tepatnya dicabut menjadi pinjol ilegal. Kalau pinjol sudah menjadi ilegal, ya berarti nggak usah dibayar. Sesuai suruhan pemerintah sendiri bilang di websitenya seperti ini. Nah, kenapa saya bilang kalau mulai bulan Agustus ini bakal banyak pinjol legal yang dicabut izinnya oleh pihak OJK? Nah, apa kamu masih ingat dengan aturan OJK yang satu ini? Yaitu aturan 31 Juli 2025 pihak pinjol legal wajib lapor SLIK OJK. Nah, buat kamu yang belum dengar atau yang belum tahu ya, kamu bisa simak di playlist channel ini. Nah, buat kamu yang sudah tahu, kamu simak dulu saja. Kenapa aturan tersebut jadi alasan? Di tahun 2025 ini banyak pinjol legal yang dicabut izinnya oleh pihak OJK. Jadi seperti ini, mereka itu sekarang sudah terhubung ke SLIK OJK ya. Entah itu yang galbay ataupun yang tidak membayar ataupun yang bayar itu ketahuan langsung oleh SLIK OJK. Lalu apa hubungannya Bang? Jadi kamu harus tahu dulu yang namanya TKB 90 hari. Setiap pinjol kan ada TKB 90 tuh. Nah, maksudnya itu artinya itu TKB 90 hari. Jadi tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari terakhir. Nah, kalau TKB-nya di bawah 50% ya, maka pinjol tersebut akan dicabut izinnya oleh pihak OJK. Jika dalam beberapa bulan tidak mampu memperbaiki TKB tersebut. Nah, apa hubungannya dengan TKB tersebut dari dulu dan sejak ada aturan ini? Nah, kalau dulu itu bisa diatur TKB-nya ya, maksudnya masih bisa dimanipulasi oleh pihak pinjol. Entah itu misalnya PKB-nya 30, tapi bilang ke OJK TKB-nya itu 80. Karena takut izinnya dicabut oleh pihak OJK. Pasti mereka bilang seperti itu menutupi kebanyakan nasabah yang galbay di pinjol tersebut. Nah, kalau sekarang mereka tidak bisa lagi melakukan hal tersebut karena mereka sudah terhubung otomatis. Jadi yang galbay di pinjol legal, yang tidak membayar, yang bayar itu langsung ketahuan oleh pihak OJK dan TKB-nya bisa langsung diperhitungkan. Nah, kalau dulu tidak bisa seperti itu. Mau kalian galbay di pinjol legal manapun ya, TKB pinjol itu tetap 90% karena tadi mereka datanya. Itu bisa saja terjadi karena kalau tidak seperti itu jelas mereka akan dicabut izinnya oleh pihak OJK jika dalam beberapa bulan ke depan mereka tidak bisa memperbaiki TKB-nya tadi. Kan seperti yang kamu ketahui dari tahun ke tahun ya, malah semakin banyak nasabah yang galbay di pinjol legal. Bahkan ada pihak pinjol legal yang protes ya. Ya seperti yang kamu ketahui, seperti di grup-grup Facebook itu sekarang sudah tidak ada grup-grup Facebook ya, karena pihak pinjol mengancam akan melaporkan grup-grup seperti itu. Intinya gerakan galbay akan dilaporkan ke API. Dari situ saja sudah jelas kan, kalau dari tahun ke tahun itu kebanyakan nasabah yang galbay di pinjol legal, bukan yang membayar. Tapi kok TKB-nya masih 90%? Nah, itulah alasannya dari situ. Mungkin inilah alasan kenapa pihak OJK membuat aturan baru, yaitu pihak pinjol legal wajib terhubung ke SLIK OJK. Jadi mereka akan ketahuan tidak bisa memanipulasi TKB tadi. Tapi perlu dicatat, ini hanya teori saja. Tapi menurut saya emang seperti itu ya. Jadi dalam beberapa bulan ke depan bakal banyak pinjol legal yang dicabut izinnya oleh pihak OJK. Karena seperti yang kamu ketahui, dari 100% ya, bisa dibilang 70% kebanyakan nasabah yang galbay di pinjol legal
dan yang 30% itu membayar. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun ya, yang banyak itu nasabah Galbay bukan nasabah yang membayar. Jadi itulah alasannya kenapa setelah terbitnya aturan OJK yang satu itu banyak pinjol-pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor ya, itu ketakutan, itu panik. Karena mereka harus transparan ke nasabah, mereka harus transparan ke OJK ya. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu di video saya yang ini, di mana pihak pinjol legal yang sudah besar itu ketakutan setelah adanya aturan OJK yang satu ini. Ya, salah satunya ini, yaitu akan banyak pinjol legal yang dicabut oleh pihak OJK. Mau pinjol sekelas Aku Laku pun ya, atau sewa operator, kalau TKB-nya di bawah 50%, mereka akan dicabut izinnya oleh pihak OJK. Lebih tepatnya akan dihapus. Tapi kalau mereka dalam beberapa bulan terakhir tidak bisa memperbaiki TKB tersebut. Nah, jadi itulah buat kamu yang tidak tahu ya, kenapa di pinjol itu ada yang namanya TKB 90. Nah, maksudnya itu tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari terakhir. Kalau tingkat keberhasilan bayarnya itu rendah, maka dipastikan pinjol tersebut akan dicabut izinnya oleh pihak OJK. Sudah jelas kan? Apa kamu paham apa yang saya maksud? Jika kamu tidak paham, kamu bisa komen di video ini. Tapi menurut saya paham ya, karena saya sudah jelaskan sedetail mungkin. Jadi intinya seperti ini, contoh ya. Contoh, ada 10 orang nih pinjam di satu pinjol. Nah, yang 2 membayar, yang 7 melakukan galbay. Dan itu dilakukan dalam 90 hari terakhir. Nah, maka TKB-nya yaitu bisa dibilang 20%. Karena yang membayar cuma 2. Jadi TKB-nya cuma 20%, karena yang membayar cuma 2 orang. Nah, kalau seperti itu dalam beberapa bulan ke depan ya, maka pinjol tersebut, entah itu pinjol laku-laku, kredivo, kalau TKB-nya rendah akan dicabut izinnya oleh pihak OJK. Jadi lebih tepatnya, di tahun 2025 ini mereka tidak akan bisa memasuki data TKB lagi, karena langsung terhubung ke Slick OJK. Oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat kamu juga yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Dan buat kamu juga yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.